Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini memberikan kita pelajaran bahwa melalui ujian waktu dan iman, percikan itu bertahan dari segala rintangan dan tumbuh menjadi kobaran api yang terus menyala, yang terus memancarkan terang juru selamat yang akan segera datang ke setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Buku ini mengajarkan kepada kita bahwa ada ujian iman dan waktu yang akan kita korbankan supaya kita bisa menjadi terang, sehingga kita boleh memancarkan akan terang juru selamat itu dimanapun kita berada. Dan juga buku ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Baik, Nyonya Ellen G. White mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut karena kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah menuntun kita. Tuhan sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang membuat kita untuk menjadikannya sebagai pengalaman kehidupan kita masing-masing. Jadi pada saat kita takut berarti kita tidak memiliki fondasi tentang tuntunan Tuhan dan ajaran Tuhan itu. Jadi mari kita belajar untuk kita kenal sejarah kehidupan kita masing-masing supaya kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Bates Menemukan Sabat bagian 4. Ayat intinya terambil dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pengalaman Advent dengan Sabat di Washington, New Hampshire pada musim semi tahun 1844 sangat penting. Tetapi yang lebih berdampak adalah pertobatan Thomas M. Preble untuk menerima Sabat yang Alkitabiah. Preble, pendeta Jemaat Free Will Baptist di dekat Nashua, telah menjadi penganut ajaran Miller sejak tahun 1841. Tampaknya ia mengetahui Sabat dari Frederick Wheeler yang jemaatnya di Washington berjarak sekitar 56 km dari rumahnya. Preble mengatakan bahwa ia memulai memelihara Sabat pada musim panas tahun 1844. Kita tidak mempunyai catatan publikasi apapun dari Preble mengenai masalah Sabat sebelum kekecewaan bulan Oktober. Meskipun mungkin ia merupakan bagian dari penyebab kegelisahan yang menghasilkan beberapa tanggapan yang diterbitkan dalam Midnight Cry pada bulan September untuk meredam diskusi mengenai hari ke-7. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana proses Bates menemukan akan Sabat itu. Meskipun dia sudah mendengarkan ini berulang-ulang, tetapi dia masih mengikuti akan kata hatinya. Dia masih mau untuk berjuang sesuai dengan keinginannya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, pelajaran dikatakan di sini bahwa dia bisa untuk menemukan Sabat itu sendiri. Jadi Tuhan mengabarkan kepada kita, jika kita ingin untuk mengasihi Dia atau Tuhan mengasihi kita, kita harus menuruti segala perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita selalu ingat di dalam kehidupan kita. Jangan kita mau dikasihi tetapi kita tidak mau untuk menuruti perintah-perintahnya Tuhan. Tuhan mau untuk kita menjadi anaknya. Sebab itu Dia memberikan kita hukum-hukum itu untuk kita turuti. Karena itulah yang membawa kita untuk menjadi orang yang mengasihi akan Dia. Jadi pengalaman di sini juga dikatakan bahwa pengalaman Advent dengan Sabat di Washington ini memberikan banyak sekali pelajaran untuk banyak orang mengenal akan kebenaran Tuhan. Dikatakan bahwa di New Hampshire pada musim semi tahun 1844 ini ada seorang yang mau untuk menerima Sabat sebagai Sabat Alkitabiah, yaitu Thomas M. Preble ini. Dikatakan bahwa dia menerima itu untuk menjadikan dia sebagai pengikut Tuhan. Dikatakan bahwa pendeta Jemaat Free Will Baptist di dekat Nusa Dia telah menjadi penganut ajaran Miller sejak tahun 1841. Jadi dia secara pribadi sudah belajar untuk mengenal akan Sabat itu. Sehingga ada saat di mana dia menerima akan Sabat itu sebagai Sabat yang Alkitabiah di dalam kehidupannya. Dikatakan di sini bahwa dia tampaknya mengetahui Sabat dari Frederick Wheeler yang jemaatnya di Washington berjarak 56 km dari rumahnya sendiri. Tetapi Preble mengatakan bahwa ia memulai memelihara Sabat pada musim panas tahun 1844. Jadi kita lihat bahwa ada proses yang dialami. Tetapi kita lihat di sini bahwa proses itu sangat panjang, tetapi dia mau untuk mengenal akan Tuhan.
sehingga dia tidak mengeraskan hatinya. Dia mau untuk menerima akan pekabaran Tuhan. Meskipun prosesnya sangat panjang, tetapi dengan lama kelamaan dia mau untuk menuruti segala perintah Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ketika kita tidak punya catatan publikasi apapun dari Prebel mengenai masalah Sabat sebelum kekecewaan bulan Oktober, kita tidak pernah mendengarkan Prebel ini pada saat kita tidak mempelajari kebenaran. Tetapi kita lihat di sini bahwa pada saat kita mempelajari kebenaran, ada cerita yang menceritakan bahwa ada satu proses di mana batas ini dapat menemukan akan Sabat itu. Dikatakan di sini bahwa meskipun mungkin ia merupakan dari bagian penyebab kegelisahan yang menghasilkan beberapa tanggapan yang diterbitkan di Midnight Cry ini, dia mungkin adalah salah satunya. Tetapi dia mau untuk berubah, dia mau untuk melupakan akan kegelisahan itu untuk terus mencari Tuhan. Jadi kita dikatakan di sini bahwa pada saat kita sedang dalam masalah atau kita menghadapi situasi yang sudah dijanjikan tetapi tidak terjadi, mungkin kita merasa kecewa, kita gelisah karena sesuatu hal yang kita sudah siapkan ini tidak terjadi. Tetapi apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, dikatakan bahwa dia mau untuk berubah akan pikirannya untuk kembali menuruti segala perintah Tuhan, supaya dia bisa menjadi pribadi yang kuat di dalam kebenaran. Kita lihat bahwa pada saat kita sedang dalam masa kekecewaan, mungkin jalan satu-satunya yang kita ingin untuk lakukan adalah balas dendam. Tetapi ada cara di mana Tuhan mau mengingatkan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya bahwa kita bisa untuk keluar dari situasi itu pada saat kita mempelajari akan kebenarannya, mau untuk menuruti akan perintahnya, maka kita akan keluar dari situasi yang mengecewakan itu. Namun pada awal tahun 1845, Prebel bersikap tegas terhadap topik tersebut dengan menerbitkan sebuah artikel tentang Sabat di majalah Hope of Israel pada tanggal 28 Februari. Ia menyimpulkan kajiannya dengan menuliskan bahwa semua orang yang memelihara hari pertama sebagai Sabat adalah para pemelihara hari minggunya kepausan dan adalah pelanggar Sabat Tuhan. Prebel menyatakan, jika saya hanya memiliki satu hari di bumi ini untuk dihabiskan, maka saya akan meninggalkan kesalahan demi kebenaran segera setelah saya menyadarinya. Semoga Tuhan memberi kita hikmat dan membantu kita menaati semua perintahnya agar memperoleh hak atas pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 14. Pada saat dia sudah belajar untuk kembali merubah akan dirinya, untuk tidak mengalami kekecewaan lagi, pada tahun 1845, Prebel ini bersikap tegas tentang imannya, sehingga dia menerbitkan sebuah artikel tentang Sabat di majalah Hope of Israel untuk menyimpulkan bahwa semua orang yang memelihara hari pertama sebagai Sabat adalah pemelihara hari Minggu kepausan dan adalah pelanggar Sabat Tuhan. Kenapa dikatakan di sini bahwa dia imani akan hukum keempat itu? Sehingga dia mengatakan bahwa orang yang mengambil hari pertama adalah hari Sabat berarti orang yang menyembah akan minggunya kepausan. Berarti adalah orang yang melanggar akan hukum Tuhan. Sehingga dia tidak mau untuk menjalankan sesuatu hal sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Sehingga pada saat kita mempelajari ini, mungkin kita rasa bahwa kita sudah ada di dalam Sabat itu. Tetapi kita lihat bahwa Sabat itu seringkali kita jadikan sebagai kebiasaan saja. Kita tidak mau untuk merenungkan sesuatu hal yang sudah diperjuangkan sejak lama, sehingga kita boleh kenal akan kebenaran. Pelajaran ini terus mengingatkan kepada kita, supaya pada saat kita menjalaninya, kita tidak menjalani sebagai satu rutinitas, tetapi kita menjalani dengan satu iman yang penuh tanggung jawab, bahwa sesuatu hal yang kita jalankan adalah sesuatu misi yang benar-benar mau untuk kita rubah untuk menjadi iman kita. Kita belajar di sini bahwa Prebel ini adalah orang yang mau untuk memiliki satu iman atau percaya untuk mau mengabarkan bahwa orang yang mengambil Sabat sebagai hari pertama adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Kita semua ingat akan pelajaran ini bahwa orang yang mengambil hari pertama sebagai hari Sabat adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menuntun dia atau kita tidak boleh menjudge dia sebagai orang yang melanggar hukum Tuhan. Biarlah hatinya
yang dihakimi oleh Tuhan. Kita sebagai manusia, kita hanya mau untuk menjalankan untuk iman kita sendiri. Jangan kita melihat bahwa orang yang mengambil hari Sabat sebagai hari pertama itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan, lalu kita mau untuk menghakimi dia. Kita bukan hakim yang mau untuk kita putuskan kesalahannya, tetapi Tuhanlah yang memutuskan apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Kembali lagi, kita ketahui melalui kebenaran adalah hal yang salah, tetapi biarlah hatinya yang dapat membawa dia kepada satu kebenaran kehidupannya. Prebel ini menyatakan bahwa jika saya hanya memiliki 1 hari di bumi untuk dihabiskan, maka saya akan meninggalkan kesalahan demi kebenaran segera setelah saya menyadarinya. Jadi dia memiliki satu tekad bahwa jika dia diberikan 1 hari di bumi ini, maka dia akan meninggalkan kesalahannya demi kebenaran untuk satu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa dia sadar bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan hari demi hari untuk kita jadikan itu bahwa kita harus keluar dari kesalahan kita, dan itu kita selalu menjadikan itu hal yang benar, sehingga pada saat kita tidak mengetahui waktu kita kapan akan selesai, kita sudah siap. Jadi kita harus menganggap hari ini adalah hari terakhir kita untuk kita mau berubah. Jadi jangan kita mengatakan bahwa masih lama atau masih diberikan kesempatan sehingga kita masih terus menunda akan kehidupan kita untuk menjadi orang benar. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mau untuk dikasihi, maka kita harus menuruti akan segala perintahnya. Kita harus bisa untuk menuruti apa yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Jadi semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk membantu kita menaati peraturan-peraturannya, sehingga kita memperoleh hak atas pohon kehidupan itu sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Sebuah pamflet setebal 12 halaman berjudul Sebuah Risalah menunjukkan bahwa hari ke-7 harus dirayakan sebagai hari Sabat dan bukan hari pertama. Menurut perintah Tuhan, segera menyusul artikel tersebut. Pada bulan April 1845, Bates menemukan artikel Prebel tentang Sabat dalam terbitan Hope of Israel. Ia menyampaikan bahwa ia membaca dan membandingkan bukti yang diberikan Prebel dengan apa yang ada di Alkitab, lalu menjadi yakin bahwa tidak pernah ada perubahan Sabat hari ke-7 ke Sabat hari ke-7, perubahan dari Sabat hari ke-7 ke Minggu hari pertama. Inilah kebenaran, katanya dalam hati, dan dalam beberapa hari, katanya, pikiranku pun telah bulat untuk mulai menaati perintah keempat. Salah satu hal yang mengesankan tentang Bates adalah bahwa ia bersedia mengubah pendapatnya yang teguh bila ia dihadapkan dengan bukti kebenaran Alkitab. Tuhan menghendaki agar kita masing-masing memiliki hati dan pikiran yang dapat diajar saat ia menuntun kita di jalan kehidupan. Baik, di akhir pelajaran ini menceritakan bagaimana prosesnya Bates menemukan akan Sabat itu. Dikatakan bahwa ada sebuah pamflet setebal 12 halaman dengan berjudul Sebuah Risalah. Ini menunjukkan bahwa hari ke-7 harus dirayakan sebagai hari Sabat, bukan hari pertama menurut perintah Tuhan menyusul artikel tersebut. Sehingga pada saat bulan April, Bates menemukan artikel itu, artikel dari Prebel ini, untuk dia belajar tentang Sabat yang diterbitkan melalui Hope of Israel. Sehingga ia menyampaikan bahwa membaca dan membandingkan bukti yang diberikan Prebel yang ada di dalam Alkitab membuat dia menjadi yakin bahwa tidak pernah ada perubahan dari Sabat hari ke-7 ke hari Minggu hari pertama. Yang mungkin dia sedang bertanya-tanya dari waktu-waktu lalu. Pada saat dia membaca akan pelajaran ini, dia dapat memutuskan bahwa memang tidak ada perubahan Sabat hari ke-7 ke hari Minggu yang pertama atau ke hari Minggu hari pertama. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, Dia selalu memberikan kita pilihan atau hikmat untuk dapat kita memilih sesuatu hal yang baik. Tetapi seringkali kita mau untuk mengikuti akan kebenaran hati kita sendiri atau kebenaran keinginan kita sendiri. Kita tidak mau untuk mengikuti akan kebenarannya Tuhan. Sehingga pada saat kita sudah dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, barulah kita memilih hal yang benar. Tetapi inilah contoh dari kebenaran itu yang kita dapatkan di dalam
pelajaran Bates ini. Dikatakan bahwa dalam beberapa hari katanya pikiranku pun bulat untuk mulai menaati perintah keempat. Jadi pada saat dia membaca akan artikel dari Prebel ini, dia mulai untuk mau berubah, mau untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Sehingga dia mau untuk menjadi orang yang bersedia menaati perintah keempat ini. Dan menegaskan kepada kita bahwa dia bersedia mengubah pendapatnya yang teguh bila dihadapkan dengan bukti kebenaran Alkitab. Jadi dia mau berubah dengan apa yang dia mengatakan bahwa tekadnya sudah bulat. Yang dulunya dia adalah orang yang memberontak, tetapi pada saat dia diberikan kesempatan lagi, maka dia mau untuk menerima akan pelajaran kebenaran itu. Jadi kita semua pun mengalami hal yang sama seperti Bates. Seringkali Tuhan mengundang kita untuk datang, untuk dekat kepada Dia. Kita merasa bahwa kita tidak sanggup, kita tidak cocok. Tetapi Tuhan terus mengundang kita untuk Tuhan membuat kita bertobat. Tuhan mau untuk kita melakukan sesuatu hal yang baik. Karena Tuhan sudah mengerti akan kehidupan kita. Sehingga Dia terus mengundang kita untuk menjadi contoh kebenaran buat orang lain sendiri. Jadi katakan di sini bahwa masing-masing kita memiliki hati dan pikiran yang dapat diajar saat Ia menuntun kita di jalan kehidupan. Pada saat kita belajar untuk kenal Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan pelajaran-pelajaran baru kepada kita. Tetapi apakah kita siap untuk menjalani pelajaran-pelajaran itu? Seringkali kita merasa gagal karena kita tidak mau untuk ikuti arahan-arahannya Tuhan. Jadi melalui pelajaran ini kita belajar bahwa Bates memiliki perjuangan untuk menemukan Sabat. Kita pun mengalami hal yang sama. Kita memiliki perjuangan untuk kita temukan kebenaran di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi marilah kita berusaha untuk kenal diri kita di dalam kebenaran yang sudah Tuhan tuliskan melalui Alkitab. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.